Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, selamat berjumpa dalam ibadah online kita hari ini, Minggu 24 Mei tahun 2020. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan mendengar seruan orang yang percaya. Nah, mari kita baca di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Kita lihat dalam ayat ini, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, kenapa Yesus menyembuhkan mereka? Karena kedua orang buta ini memiliki iman percaya kepada Yesus. Nah, iman percaya yang bagaimanakah yang dimiliki oleh 2 orang ini? Mari kita lihat, ada 4 ciri iman orang percaya yang kita akan pelajari satu demi satu dari ayat-ayat ini. Mari kita lihat cirinya yang pertama. Kita baca dalam ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ciri iman yang pertama yang didengar dan dilihat oleh Yesus adalah bahwa iman yang berpusat pada Yesus. Kita lihat dalam ayat tadi, kedua orang ini mendengar Yesus lewat. Lalu sebelum mereka mendengar Yesus lewat di situ, mereka juga sudah mendengar tentang Yesus. Dari mana kita tahu? Dari seruannya yang berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di dalam tradisi Yahudi, penyebutan Anak Daud itu berarti juru selamat yang diurapi, yang dijanjikan oleh Bapa kepada bangsa Israel. Dan kedua orang buta ini berseru kepada Yesus Sang Mesias Juru Selamat itu. Nah, iman yang seperti ini yang dilihat oleh Tuhan, yang berpusat kepada Yesus. Nah, iman yang berpusat pada Kristus itu muncul dari pendengaran mereka tentang Yesus Anak Daud Juru Selamat itu. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Ciri iman yang dilihat oleh Tuhan adalah iman yang berpusat pada Kristus melalui pendengaran akan firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki iman yang berpusat pada Kristus? Sering orang Kristen ketika membaca Alkitab, mereka belum mengerti, tidak mengerti, dan tidak bergairah. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena sebelum mereka membaca Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, mereka belum memiliki Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Karena itu, mari kita memiliki terlebih dahulu Sang Mesias itu, firman Allah yang hidup, sehingga kita bisa mengerti dan mendengar firman Allah yang tertulis.
Nah, sekarang mari kita lihat ciri iman yang kedua yang dilihat oleh Yesus pada orang buta itu. Mari kita baca ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, 'Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami.'" Nah, ciri yang kedua ini adalah iman yang tahan uji, iman yang pantang menyerah. Dan kita lihat ketika dua orang buta itu ditegur, disuruh diam, mereka berkata dalam firman Tuhan ini, mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Iman seperti inilah yang dilihat oleh Yesus pada diri dua orang buta tersebut. Seperti yang diceritakan oleh bagian Alkitab yang lain tentang seorang janda yang berperkara kepada hakim. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Di situ berkali-kali janda ini datang tanpa menyerah sampai akhirnya hakim mengabulkan keinginan dia. Dan di dalam ayat 7 dalam Lukas 18 itu dikatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?" Puji Tuhan, bahwa iman yang tahan uji inilah yang terlihat dalam dua orang buta tersebut. Lalu itulah yang menyebabkan Yesus berhenti dan memalingkan wajahnya kepada dua orang buta tersebut. Dan iman yang tahan uji inilah yang membuat Yesus berkata dalam ayat yang ke-32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Luar biasa ketika Tuhan Yesus melihat iman yang tahan uji tadi. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bagaimana dengan kita? Mari kita memiliki iman yang tahan uji, yang tidak gampang menyerah menghadapi situasi apapun sampai Tuhan Yesus menjawab doa kita. Sekarang kita lihat ciri iman yang ketiga yang dilihat oleh Yesus pada dua orang buta tersebut. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-33. Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ketika Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Mereka menjawab, "Tuhan, kami rindu mata kami bisa melihat." Dari sini kita bisa melihat ciri yang ketiga dari iman yang dilihat oleh Yesus itu adalah iman yang sesuai dengan kebutuhan. Iman dua orang buta ini mendorong dia untuk meminta apa yang mereka butuhkan, yaitu supaya mereka disembuhkan dan bisa melihat. Dan iman seperti inilah yang Tuhan lihat pada mereka. Ada bagian firman Tuhan lain yang memberikan gambaran yang sama tentang iman yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, suatu kali seseorang kedatangan tamu, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lalu tamunya ini belum makan, lalu sang tuan rumah melihat kebutuhan tamunya ini. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada tetangganya untuk meminta 3 roti supaya sahabatnya ini bisa makan. Lalu apa kata firman Tuhan tentang peristiwa ini? Dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-8 dikatakan, di bagian yang tengah, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, yaitu menggedor pintu tetangganya, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Lalu ayat yang ke-9-nya menyimpulkan bahwa
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Iman yang sesuai dengan kebutuhan itu berarti mintalah yang kau butuhkan, maka kau akan menerima. Carilah apa yang kau butuhkan, maka kau akan mendapat. Ketuklah pintu di mana kau membutuhkan, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa, apakah kita berdoa berdasarkan iman yang sesuai dengan kebutuhan kita, atau iman yang sesuai dengan keinginan kita? Mari kita berdoa berdasarkan iman yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Tuhan pasti menjawab kebutuhan kita. Tuhan belum tentu menjawab keinginan kita. Nah, sekarang mari kita akan melihat ciri yang keempat dari iman yang dilihat oleh Yesus pada dua orang tersebut. Kita baca ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia." Ciri iman yang keempat ini adalah iman yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak pribadi kita sendiri saja. Artinya apa? Di dalam ayat 34 tadi dikatakan, "Maka tergeraklah hati Yesus." Artinya iman kita harus sesuai dengan hati Yesus. Iman kita harus sesuai dengan kehendak Yesus. Iman yang sesuai dengan kehendak Yesus inilah iman yang dilihat oleh Yesus pada dua orang itu. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Apakah Yesus selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita? Belum tentu, dalam arti harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus pernah mengalami sakit penyakit yang diistilahkan dengan duri dalam daging. 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan. Namun Tuhan tidak menyembuhkannya. Dan firman Tuhan berkata tentang hal ini dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dari pesan firman Tuhan ini, Tuhan ingin berkata kepada Paulus, "Paulus, aku tidak akan menyembuhkanmu, tetapi aku akan memberikan kasih karunia kepadamu supaya kau bisa menanggungnya." Puji Tuhan, di dalam seluruh hidup kita, ketika kita berdoa, iman yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Dengan kata lain, ketika kita berseru, ketika kita berdoa yang kita butuhkan, lalu ketika Tuhan menjawab tidak seperti yang kita bayangkan, maka kita tetap bersyukur karena Yesus Tuhan kita itu akan memberikan kita kasih karunia. Mari kita memastikan bahwa ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, kita berseru atas dasar iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Seperti doa Yesus di Taman Getsemane. "Biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapa, bukan kehendakku." Mari kita bersyukur untuk 4 pelajaran iman yang diekspresikan oleh 2 orang buta tersebut. Bahwa iman kita haruslah yang pertama, iman yang didasarkan kepada berpusat kepada Yesus. Yang kedua, iman yang tahan uji. Yang ketiga, iman yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang keempat, iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah 4 ciri iman ini kita miliki dalam hidup kita dengan tujuan seperti ayatnya yang ke-34 tadi
yang mengatakan setelah mereka sembuh, mereka mengikut Yesus. Artinya, semua seruan kita dijawab oleh Tuhan dalam rangka supaya kita menjadi pengikut Yesus yang setia di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Amin.